punya lemari kaca, lemari pajangan anak gue itu berat banget, untuk cowok aja megang 3 orang aja nggak kuat. Tiba-tiba jatuh pecah, di dalam itu ada telur. Lo tau nggak, telur ayam kampung tuh kan putih ya, tapi dia ada uratnya kayak akar di dalam cangkir. Dan pada saat itu jatuh, ternyata di bawahnya tuh ada raja-raja. Pada saat kehamilan gue itu, dari si Abah selalu bilang gue nggak boleh berobat atau ke bidan atau ke tenaga medis lah untuk mengetahui bahwa gue hamil atau tidak, sampai nanti usia kandungan gue 7 bulan. Dan selama gue masa kehamilan, ada beberapa kali gue tidur dengan yang hitam itu. Tapi sampai klimaks gitu loh, artinya sampai gue selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue nih udah ada Kak Ita. Waduh Kak, gimana nih Kak kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Kak Ita nih. Nah, tapi sebelum Kak Ita menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Kak Ita. Udah meluangkan waktunya datang ke studio kami. Sama-sama. Yang semoga aja nih di balik pengalamannya Kak Ita nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu ya Kak ya? Amin. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Kak. Kak Ita punya pengalaman masa kelam yang sampai sekarang masih ingat, yang dimana dikirim guna-guna oleh mantan suami. Ya kan? Dan guna-guna itu pertamanya nyerang ke orang tuanya Kak Ita. Nah, ini yang jadi pertanyaannya, kenapa mantan suami itu sampai akhirnya ngirim guna-guna ke Kak Ita dan juga keluarganya Kak Ita? Nah, nanti kita akan ceritain ke teman-teman semua dari awal sampai akhir. Nah, gitu ya Kak. Oke. Ya wis Kak, mungkin tahan dulu kali kayak ceritanya ya. Oke. Siap. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Kak, diminum dulu silakan Kak kopinya Kak. Oke, kita udah siap nih buat ceritain ke teman-teman nih. Siap ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi awalnya tuh sebenarnya gue kenal sama dia tuh sekitar tahun 95-an, 96 lah ya. Kenal sama dia karena kita sama-sama di sekolahan yang sama. Awalnya itu ya berawal dari teman karena satu kelas kan. Terus kebetulan di sekolah itu ada yang program pada saat itu yang nilainya, yang rankingnya 1 sampai 10 kalau nggak salah ya. Itu ngebantu mereka-mereka yang nilainya di bawah itu gitu. Dan jadi kebetulan aku tuh masuk di salah satu 1 sampai 10 itu. Akhirnya dapat list, masing-masing udah pada pilih, tinggal aku tuh milih kan. Dapatnya tinggal 2 nama gitu kan. Aku pilih dia,
nemenin dia, maksudnya ngajarin dia supaya nilainya bagus gitu ya, karena kan memang programnya seperti itu gitu. Sampai akhirnya kita berteman lebih dari teman gitu. Sebenarnya sih jujur aja ya, maksudnya aku sama dia tuh sebenarnya walaupun duduk bareng tapi nggak punya perasaan apapun gitu kan, nggak punya perasaan apapun, cuma sekadar deket gitu ya. Cuman teman-teman taunya kita pacaran gitu ya. Terus itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 momennya seperti apa aku lupa. Pada saat itu dia melakukan satu kesalahan di sekolah gitu. Jadi dia melakukan satu kekerasan dengan teman kita di kelas. Akhirnya dia diputuskan untuk dikeluarkan pada saat kelas 3. Pada saat kelas 3 artinya kan aku udah nggak ketemu dia lagi gitu ya. Setelah itu aku lulus, masih berhenti, maksudnya masih nggak kuliah ya, masih standby di rumah. Sempat kuliah di salah satu perguruan tinggi di sini juga di Pondok Cabe, cuman nggak jalan gitu kan. Akhirnya aku 1 tahun itu nganggur. Tahun berikutnya aku mulai kuliah gitu ya, mulai benar-benar nih mau kuliah gitu ya, udah oke, dan aku nggak pernah ketemu dia. Lost kontak lah pokoknya. Ada momen ketemu 1 kali 2 kali, tapi udah gitu ya. Maksudnya kita nggak intens, nggak pacaran atau nggak apalah gitu ya. Berarti kan udah sekian tahun kan dari setelah aku lulus SMA di tahun 99 lah kalau nggak salah. Kemudian ketemu hello udah gitu, karena aku fokusnya kuliah. Kebetulan kuliahku itu adanya di Jawa Barat. Jadi kan aku, dan di sana dia punya mes kan, daripada ngekos, jadi kita semua tuh di mes semua gitu ya. Udah tuh nggak ada kepikiran ingat dia atau apa, karena memang nggak ada komunikasi sama sekali, nggak ada gitu kan. Udah, kebetulan aku di sana deket dengan teman kuliah ya, namanya anak-anak kuliah gitu ya, deket gitu, lagi jalan tiba-tiba waktunya aku pulang ke Jakarta hari Jumat, dia dateng gitu kan. Memang sih sebelumnya dia ngajakin aku dulu ngajakin nikah tuh waktu aku masih SMA, cuman kan nggak mungkin lah karena orang tua aku nggak bakalan izinin kan gitu. Kemudian ketemu, ngobrol di kampus, terus kebetulan waktunya pulang ke Jakarta, aku pulang dong. Terus dia bilang ayo pulang, kita sama-sama pulang ke Jakarta. Ya udah, ya gimana sih layaknya kita berteman kan, kita pulang sama-sama, udah sampai ke Jakarta. Terus besok lagi dia datang ke rumah karena tahu aku masih ada di rumah. Terus dia bilang, menyampaikan keinginannya untuk nikah sama aku kan. Cuman aku bilang, kita nikah tuh maksudnya kayaknya nggak mungkin deh, karena kan gue belum selesai nih gitu kan. Tuh terus momen pada saat setelah lulus SMA aku nganggur itu, pernah satu momen dia datang ke rumah untuk ngelamar gitu kan, tukar cincin lah ibaratnya gitu ya. Zaman dulu kan terkenal tukar cincin gitu ya. Cuman kan orang tuaku bilang nggak bisa kalau misalkan langsung nikah, karena saya maunya anak-anak saya selesai minimal punya ijazah kuliah gitu ya, fakultas gitu. Akhirnya dia nggak tahu kemana, aku juga nggak pernah komunikasi gitu ya. Zaman dulu juga kan jarang, maksudnya nggak bisa komunikasi seperti sekarang intens pakai WhatsApp atau lainnya, kan dulu nggak ada gitu ya, minim banget. Nah balik lagi ke cerita tadi, aku pulang dari kampus di salah satu di Jawa Barat, terus dia ngajakin lagi nikah gitu ya. Terus aku bilang nggak mungkin lah, nggak bakalan nikah sih, orang gua mau skripsi berarti kan udah di ending dong sebenarnya gitu ya. Terus tiba-tiba dia datang, terus aku juga nggak tahu gimana. Terus dia bilang besoknya dia ngajakin aku pergi ke salah satu rumah saudaranya dia, kata dia gitu kan, ada di Kerawang. Jadi kata dia itu adalah orang tua angkatnya. Kan aku nggak mikir macam-macam dong, ikut sama dia. Ternyata yang kita datengin itu adalah rumah orang pintar gitu, maksudnya versinya dia ya gitu kan. Jadi di kampung banget, rumahnya di kampung banget gitu ya, benar-benar kampung. Terus aku gambarin di tempat si bapak itu ya, kita manggil dia tuh kan Abah ya, katakanlah Abah aja gitu. Kita datang ke rumah si Abah tuh, pada saat dia mau konsul sama si Abah, kita masuk ke dalam satu ruangan. Di dalam ruangan itu ada kayak kuburan kecil. Nah kuburannya itu dikasih kain putih. Jadi misalkan si Abah itu, misalkan dia sih bilangnya katanya ada yang masuk ke badannya dia gitu ya, sehingga suaranya berubah dan sebagainya. Jadi kita tuh duduknya lesehan kayak kita belajar ngaji tuh, pakai meja yang kayu. Jadi si Abah tuh nanya tuh sama si X itu ya, nanya mau apa gitu kan, bilang mau nikah sama aku gini. Aku mah diem aja, orang maksudnya apaan sih gitu kan, skeptis lah ya, maksudnya gue nggak percaya gitu-gituan. Cuman ngelihat gitu, apa sih yang dia lakuin gitu. Dia nulis tulisan Arab tapi pakai tinta merah. Jadi
di kertas, terus abis itu digunting, terus dia ngasih aku satu, ngasih dia satu, terus disuruh dimasukin di air mineral gitu. Jadi nanti aku yang punya tuh aku minum, terus dia punya juga diminum sama-sama, atau sebelum diminum cuci muka dulu, nanti kalau udah habis tambahin lagi gitu kan. Cuma kan aku nggak tahu apa maknanya gitu ya. Udah oke. Aku juga bingung kenapa apa yang dia omongin sama aku tuh aku nurut dan nggak pernah komplain atau apa sih, enggak gitu, enggak. Jadi apa yang dia ngomongin ya oke, walaupun mungkin berlawanan gitu ya, cuman oke gitu. Nah pulang dari sana tuh kebetulan kan aku masih pakai perhiasan ya, maksudnya masih pakai kalung. Terus zaman kala itu kan gue penggemar berat Meteor Garden. Jadi gue tuh pesen kalung emas tuh, tapi bandulnya tuh bandulnya si Meteor Garden gitu kan. Terus dia bilang sama gue gitu kan, dia nggak punya duit gitu kan. Terus dia minta kalung, terus gue bilang, ini gue mesen loh, gue bukan beli gitu. Maksudnya kalau mesen itu kan berarti gue butuh biaya tambahan dan butuh waktu ekstra untuk dapetin si meteornya itu gitu. Wah dia marah-marah di mobil. Terus akhirnya gue ditonjok mata gue. Jadi kan dia duduk di depan, gue duduk di belakang. Terus pas gue lagi gini tuh dia bilang, ya udah buka gitu, copotin. Kan gue nggak mau kan, karena gue merasa ini favorit gue gitu kan. Terus dia nengok dari tempat supir langsung bek gini ke mata gue. Terus dan pada saat itu gue diturunin di tengah jalan yang ke rumah gue tuh ada sekitar 1 kilo lebih lah. Semua duit tuh diambil sama dia. Jadi gue diturunin jalan kaki. Tapi tuh gue nggak marah gitu. Gimana sih? Gue biasa aja kayak orang. Ya gimana sih, kayak orang nggak punya pikiran gitu ya. Udah. At least sampai situ gue ngomong dong. Setelah yang tadi gue bilang pulang dari orang pintar itu, gue kan disuruh ketemu sama bokap gue ngomong mau nikah kan. Itu gue udah lupa tuh sejarahnya gue lagi kuliah. Gue udah lupa pada saat itu gue momennya mau skripsi. Jadi gue langsung pulang ke bokap, terus gue bilang gue mau married sama dia. Lah bokap gue ngamuk. Lalu gimana? Kan lu udah bilang mau kuliah, kata lu iya mau tanggung jawab sampai selesai. Ini udah mau skripsi gini gitu kan. Terus gue tiba-tiba langsung ngomong sama bokap gue, apapun yang terjadi pokoknya gue mau married sama dia. Pokoknya gue tuh udah blank lah, pokoknya tentang apapun yang di luar tentang dia tuh gue udah lupa. Itu pokoknya apa yang dia ngomong itu yang gue serap, apa yang dia sampaikan itu yang gue terima gitu kan. Sampai akhirnya bokap gue ngamuk, apalagi nyokap gitu ya. Pokoknya bokap gue bilang, kalau kamu mau nikah sama dia, kamu keluar dari sini. Jangan harap kamu dapat apapun dari papa gitu ya, dari bokap gitu ya. Oke, gue tantangin malah. Ya udah nggak apa-apa, orang gue mau nikah sama dia. Ya udah kalau memang nggak mau ya udah. Maksudnya gue juga nggak minta harta lu kok gitu kan. Malah gue tantangin gitu kan. Pokoknya gue tuh 100% pokoknya hidup dan mati gue tuh udah berubah ke dia. Terus bokap gue bilang kan, lo kenapa sih gitu kan? Lo kan lagi kuliah belum selesai gini gitu kan. Tetap pokoknya gue kekeh mau nikah. Satu minggu tetap gue diusahakan sama orang tua gue untuk kembali lagi kuliah, karena kan ini masih prosesnya sebentar lagi lo skripsi. Kata bokap gue, sabar, tahan dulu, minimal lo wisuda dulu deh. Lo udah selesai skripsi, terserah lo lah, lo mau ngapain. Hitung-hitung gue udahlah kalah gue sama lo, sama anak gitu kan. Ya udah, tapi gue nggak mau itu. Sampai gue kabur, sampai rame lah keluarga gue rame. Akhirnya terus bokap gue ngomong, ya udah sekarang gini, kalau lo mau nikah sama dia silakan nikah, tapi jangan panggil bokap gitu ya. Maksudnya jangan panggil bokap gue. Jadi lo nikah sono di mana terserah. Nanti gue bikinin surat, lo pakai wali hakim. Lo nggak boleh nginjekin kaki di sini. Lo akan gue coret nama lo dari keluarga gitu kan. Ya udah gitu, malah gue nantang gitu kan. Ya udah, pokoknya gue mau nikah sama dia. Misalkan gitu ya, pada saat itu gue nyebutin 1 bulan gitu. Jadi dari peristiwa gue pulang dari kampus sampai ke momen gue married tuh kurang lebih sekitar 1 atau 1,5 bulan gitu ya. Katakanlah 1 sampai 2 bulan lah. Jadi di momen gue udah nentuin tanggal untuk married, tiba-tiba yang tadinya bokap gue nentang 100%, tiba-tiba bokap gue berbalik 180 derajat. Bokap gue sayang banget sama dia. Yang tadinya bokap bilang, gue nggak mau lu nikah di sini, gue nggak usah nikah di sini lah, gue nggak mau waliin gitu ya. Itu sampai bokap gue bikin pesta 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam semuanya, pokoknya besar-besaran pada saat itu. Mungkin yang paling besar momennya gue married ya itulah momen di daerah gue gitu yang paling besar. Terus yang tadinya bokap gue bilang kalau married sama dia gue nggak boleh ada di rumah, jangan lu harap apapun yang bokap gue punya, gue nggak boleh keluar dari rumah. Si cowok ini nikah sama gue nggak punya kerjaan, pengangguran, biaya nikah pun duit gue.
jadi tabungan gue gitu. Jadi bokap gue tuh nggak tahu kalau dia tuh nggak punya duit gitu. Jadi duit tuh duit gue, misalkan hantaran segala macam tuh duitnya duit gue. Tapi bokap nggak tahu gitu, tabungan gue pribadi gitu. Sampai gimana caranya pokoknya gue nutupin dia serapat mungkin supaya orang tua gue nggak tahu bahwa dia nggak punya apa-apa. Karena gue udah ditolak kan untuk married sama dia. Kalau gue ngomong dia nggak punya apa-apa, nggak mungkin gue diizinin kan nikah sama dia. At least terjadilah pernikahan sampai akhirnya gue menikah, gue nggak boleh keluar dari rumah. Gue harus kerja di situ. Maksudnya gue harus tinggal di situ. Nah, karena suami gue pengangguran, pada saat itu dia jadi supir taksi. Supir taksi yang nggak terkenal. Zaman dulu kan kita yang terkenal cuma satu dan ada yang rentetan yang nggak terkenal. Dia supir taksi yang nggak terkenal. Seminggu, 2 minggu gitu ya. Mungkin bokap gue malu karena bokap gue bisa dibilang mereka tahu siapa bokap gue lah. Dan banyak lah yang datang ke bokap gue untuk minta tolong kerja gitu. Kok mantunya malah nggak punya kerjaan gitu ya. Akhirnya bokap gue bilang ketemu si A, tolong datang besok ke kantor ini ketemu si A. Datang dong, gue bilang sama dia, lo suruh kesini ketemu si ini, langsung diterima kerja. Pokoknya yang tadi posisinya bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa gitu, maksudnya punya nama lah gitu ya. Terus seiring berjalannya waktu dia minta gue supaya punya anak gitu ya, sedangkan gue pada saat itu momen itu gue nggak siap gitu. Akhirnya dia bawa gue lagi ke rumah si abah itu. Jadi dibikinin air lagi sama seperti itu untuk gue bisa punya anak. Katakanlah terjadilah gue punya anak. Bokap gue nggak punya anak laki-laki. Dapat cucu laki-laki. Jadi sayang banget kan. Jadi anak gue tuh udah diambil lah sama bokap gue ibaratnya gitu kan. Nah, si ex gue ini kan pinter nyari ngambil hati bokap gue. Jadi jadi kesayangan. Akhirnya bokap gue bikin perusahaan atas nama dia. Jadi dia yang maintenance, dia yang kelola semuanya tuh di dia gitu. Terus karena kita di perusahaannya adalah transportasi, kebetulan pada saat itu transportasi kita mau dipakein GPS. Nah, dia nyari dong GPS gitu ya. Zaman dulu kan iklan GPS kan susah, nggak seperti saat ini gitu ya. Terus dia dapat salah satu sales, ketemu sama dia ngaku sama si sales itu bahwa dia lah si pemilik perusahaan itu. Karena si sales itu mungkin tertarik sama si X, jadi ya udah mereka sering jalan, sering apa gitu ya. Itu gue nggak tahu tuh, maksudnya awalnya gue nggak tahu. Kemudian ternyata si X ini katanya si cewek itu, si sales itu sering curhat ke si X, yang gue denger ya, curhat sama si X katanya si sales ini udah ditidurin sama pacarnya, cuman pacarnya nggak mau tanggung jawab. Dibawalah sama si X ini ceritanya mau jadi pahlawan kesiangan ke tempat si abah itu. Tadinya mau narik si cowoknya si sales itu untuk nikahin si sales. Ternyata sampai di tempat si abah berbalik. Jadi mau jadi second wife dari gue gitu kan. Ya gue nggak tahu gimana ceritanya. Itu sekian lama ya. Dia memang jadi gue percaya sepanjang pernikahan gue sama si X. Karena gue nggak punya cinta, jadi dari hari pernikahan nikah sampai gue endingnya gue divorce di 6 tahun itu nggak pernah namanya orang pacaran kan pasti kan ada jalan bareng ya nggak, terus kita sharing, benar nggak? Misalkan kita di rumah duduk bareng ngobrolin hal yang sepele atau bercanda-bercanda gitu ya, ketawa-tawa, itu gue nggak pernah. Gue nggak pernah sama sekali. Jadi kalau misalkan dia duduk, gue duduk, ya udah. Misalkan lu di situ, gue di sini, ya udah. Misalkan lu sebagai suami gue minta gue nemenin bikin kopi gitu, ya udah gue cuma duduk aja. Dan gue nggak boleh ngapa-ngapain. Gue nggak boleh megang handphone, gue nggak boleh bersosialisasi. Jadi gue cuman nemenin lu aja. Jadi kalau kata lu bilang, lu kesini, gue kesini. Lu beresin ini, gue beresin ini, gitu loh. Jadi selama gue rumah tangga tuh seperti itu. Tidur pun dalam tanda kutip ya, kita kan suami istri gitu ya. Kita itu bisa dihitung kalau mau hubungan suami istri. Jadi kalau misalkan dia tidur di kamar, gue tidurnya di bawah. Kalau gue tidurnya di kasur, dia tidurnya di luar. Kadang dia lebih banyak nggak pulang ke gue. Gue nggak tahu alasannya tidurnya ke rumah ibunya gitu ya. Gue nggak tahu gitu. Dan setiap kali gue telepon pun, kan zaman dulu tuh handphonenya dia Nokia 2100 ya. Jadi kalau gue telepon tuh di reject gitu kan. Ya udah,
namanya dulu kan kita pulsa itu kan di wartel ya, zaman gue kan pakai wartel kan berbayar ya, jadi kan kesel juga lah ditelepon berapa kali dimatiin, kan bayar tetap. Udah akhirnya gue nggak pernah hubungin dia lagi. Kemudian karena kita punya perusahaan, maksudnya dia dibikinin perusahaan sama bokap, jadi di rumah gue ada fasilitas mesin fax. Jadi kalau misalkan ini kan sekarang gue udah nelponnya dari mesin fax itu kan ke dia gitu kan. Gitu. Jadi gue dibatasin sama dia, gue nggak bisa pakai telepon kemanapun. Jadi dia akan tahu kemana receipt-nya gue kalau gue telepon keluar. Jadi dia membatasi semua akses gue nggak boleh keluar, gue nggak boleh berteman, gue nggak boleh bersosialisasi. Jadi gue cuman boleh di rumah. Kemudian balik lagi ke si sales itu, sejak dia kenal sales itu, dia udah jarang pulang. Terus anak gue masuk rumah sakit kan, terus gue telepon dia kan, gue bilang anaknya masuk rumah sakit gitu kan, ini gimana gitu. Terus dia bilang, lo nggak datang, gue bilang gitu. Dia bilang, gue nggak bisa, gue nggak datang. Kenapa? Gue bilang gitu kan. Masa lo nggak bisa nyempetin waktu ke sini? Deket kok dari kantornya ke rumah sakit itu. Gak bisa katanya, gue lagi bawa satelit gitu. Sorry tuh gue tuh masih bodoh-bodohnya gitu bawa satelit gitu. Pada saat itu kan gue mikir satelit dibawa gitu, lo hebat banget dong gitu kan, satelit dibawa gitu kan. Ya udah, cuman gue kan nggak mau ribut lah, udah bodo amat lah. Dan gue juga karena kita memang rumah tangga yang memang dari awal nggak harmonis gitu, maksudnya nggak seperti rumah tangga lainnya gitu kan. Karena gue juga kan nggak punya perasaan apa-apa sama dia. Kemudian dia nuntut gue untuk punya anak kedua. Gue berkeberatan dong. Gue bersikeras, gue nggak mau, gue cukup anak satu aja gue nggak pernah lo kasih duit. Dia dibikinin perusahaan sama bokap gue, tapi dia nggak pernah ngasih gue duit. Justru duit gue yang habis buat dia, kan aneh. Karena kalau misalkan ditanya, gue punya duit dari mana? Karena gue punya usaha, maksudnya gue punya bisnis sendiri gitu. Jadi sehingga gue punya penghasilan. Jadi gue nggak mengandalkan penghasilan suami gitu kan. Walaupun gue nggak boleh keluar, tapi kan gue teman-teman gue ada ketemu temennya anak gue di sekolahan pada saat gue nganterin. Jadi pada saat itu tuh gue cuman ibaratnya jualannya cuman dari situ-situ doang ya, ketemu di sekolahan gitu-gitu. Akhirnya gue punya tabungan. Karena gue tipikal orang yang punya sesuatu tuh, gue punya keinginan sesuatu, gue harus nabung dulu gitu ya. Jadi akhirnya bersyukurnya gue punya tabungan. Jadi pada saat dia susah ya gue ngambil tabungan gue gitu. Gue bilangnya sama dia, ini duit orang tua gue, padahal uangnya uang gue. Kalau dia tahu ini uang gue pasti akan dihabisin semua kan. Akhirnya karena gue nggak bergantung sama dia sering nggak pulang, gue udah nggak peduli. Terus tiba-tiba dia minta gue punya anak lagi, gue berkeberatan dong. Lu satu aja nggak mau ngurusin gitu ya. Terus gue bilang sama dia, sering kali setiap kali gue butuh, anak gue kan susunya susu formula. Terus gue bilang susunya habis anaknya, dia minta bapak lu lah kok minta bapak gue gitu kan. Ya udah, gue nggak punya duit, sedangkan lu dibikinin perusahaan sama bokap gue. Terus duitnya kemana? Lu nggak pernah ngasih gue. Lu ngasih gue zaman dulu tuh ya, itu kalau sekarang mah bisa dibilang 50.000 lah, katakanlah 50.000, tapi gue di rumah tuh gue, anak gue, sama nenek gue almarhum. Cukup nggak sih 50.000 hari gini buat makan 3 orang sampai malam, sampai nanti dia pulang tuh makanan harus ada? Kan nggak mungkin dong gue kalau gue nggak pinter-pinter ngurus ekonomi gitu ya. Akhirnya karena dia nggak sering pulang, akhirnya gue udah punya bisnis dan gue udah nggak tergantung sama dia, semua bisa gue handle sendiri. Sama dia cuma status suami istri, cuman nggak ada fungsi loh kalau kata gue. Dia minta punya anak, gue komplain, gue nggak mau. Akhirnya dia ngomong sama orang tua gue. Akhirnya orang tua gue nge-push gue untuk ngikutin dia, untuk punya anak lagi. Kalau punya anak satu begini gitu. Akhirnya gue oke lah nurut. Pada saat gue mau punya anak lagi, gue harus datang lagi ke rumah si Abah. Diperlakukan dengan hal yang sama. Dibikin tulisan tinta merah itu. Terus dimasukin dalam air lagi buat mandi, buat minum dan sebagainya lah. Pokoknya di air mineral atau di kamar mandi. Pada saat gue mau mandi, taruh di bak, dicelupin dulu itu tulisannya sampai tintanya luntur, baru kita mandi. Nah, tapi pada saat kehamilan gue itu dari si Abah selalu bilang gue nggak boleh berobat atau ke bidan atau ke tenaga medis lah untuk mengetahui bahwa gue hamil atau tidak sampai nanti usia kandungan gue 7 bulan. Gitu. Nanti setelah 7 bulan, kalau misalkan si Abah bilang oke, berobat baru boleh tuh gue ke dokter. Jadi singkat cerita gue hamil lah. Setelah dikasih minum dan sebagainya, katakanlah gue hamil. Udah gue hamil, kan sesuai dengan perjanjian gak boleh ke rumah sakit kan, gak boleh berobat, gak boleh kemana. Sampai 7 bulan barulah bisa periksa. Setelah periksa, begini-begini, selesai. Nah setelah, gue lupa. Pada saat gue
dari rumah si Abah mulai di Raja itu gue mulai sering mimpi berhubungan, tapi bukan dengan dia, yang datang tuh berbulu. Itu nah, gue merinding. Gue ada beberapa kali tidur tuh dengan yang kayak gitu yang gue rasa. Jadi pada saat gue inget itu di kasur, gue inget banget di sebelah gue tuh dia. Menurut gue ya, gue inget banget sebelah gue tuh dia. Jadi pada saat gue miring ke kiri, gue berbalik miring ke kanan. Nah, kena lah tangan gue tuh ke dadanya dia gitu ya. Terus gue mikir dong, kok berbulu ya gitu. Sedangkan yang gue tahu kan dia nggak berbulu gitu kan. Gue otomatis antara tidur kan gue mikir kan, lah gue megang apa ini gitu kan. Tuh gue buka mata, sadar dan nggak sadar yang gue lihat tuh hitam semua berbulu. Dan selama gue masa kehamilan itu, yang tadi gue bilang ada beberapa kali gue tidur dengan yang hitam itu. Tapi sampai klimaks gitu loh. Artinya sampai gue selesai. Artinya kan gue menikmati itu kan. Tapi gue nggak tahu itu benar atau tidak. Maksudnya dalam kondisi gue bukan lagi main sama manusia menurut gue, karena gue sama dia tidur gitu kan. Setelah itu hamil lah yang tadi gue bilang. Setelah hamil, katakanlah singkat cerita sampai gue melahirkan gue 1 minggu. Ternyata dia juga nggak datang pas hari lahiran gue, dia nggak datang. Dia bilang sama gue jangan sampai orang kantor tahu bahwa gue lahiran. Sedangkan kantor itu kan punya bokap gue, nggak mungkin dong satu kantor nggak tahu kalau gue lahiran. Sedangkan bokap gue aja cuti karena bilang anaknya lahiran. Lah anaknya kan gue, istrinya dia, satu kantor kan tahu gue siapa dia siapa gitu ya. Tapi gue nggak mau ambil pusing karena gue udah terbiasa hidup nggak ada dia di rumah, jadi gue nggak bergantung apapun sama dia. Lahiran pun sesar gue nggak minta duit sama dia, gue udah spare sendiri karena gue udah tahu model dia seperti apa. Gue spare sendiri. Selesai 1 minggu kemudian ibunya datang ke gue. Dia bilang dia ngucapin selamat lahiran gini. Terus dia bawa surat cerai. Dia bilang katanya udahlah gitu ya, begini karena ribut gini lah. Gue nanya dong, lah kemana orangnya, kenapa bukan dia sendiri gitu kan. Terus emaknya bilang ya udah sama aja, saya kan orang tuanya gitu kan. Terus ya udah, terus ibunya tuh ngambilin semua barang-barangnya dia yang ada di rumah gue, termasuk bajunya dia yang lagi di jemuran tuh semua dibawain. Terus ya udah, gue juga kan nggak mau nahan kan, ya udah silakan. Terus gue dengar dia punya seseorang gitu ya, tapi ya udahlah, gue nggak mau gubris gitu ya, bodo amat lah gitu, terserah lu mau ngapain, terserah gitu. Beberapa hari kemudian, 2 atau 3 hari kemudian, gue lupa, itu ada momen temennya dia di kantor nelfon gue di fax kan. Terus dia ngomong, mbak, iya kenapa mas, gue bilang gitu kan, maaf nih mau nanya, faxnya nyala nggak? Nyala, kenapa ya, gue bilang gitu. Nggak, saya mau kirim fax kok. Ya udah kirim aja, gue bilang gitu. Nggak nih tentang dia gitu kan. Loh kenapa? Baca aja, saya nggak enak mbak ngomongnya, minta maaf ya sebelumnya gitu kan. Oh ya udah mas. Terus gue nungguin dong, apaan sih nih gitu kan faxnya gitu kan. Ternyata yang di fax itu undangannya dia merit sama si sales itu gitu kan. Gue antara kaget, marah, sakit hati, kecewa gitu ya. Lu bayangin aja, gue baru 1 minggu lu gue, dan jahitan sesar gue tuh masih, mungkin teman-teman tahu ya kalau sesar tuh pasti kan masih diplastikin ya, jahitannya, plasternya tuh plastik. Jadi gue masih pakai plastik tuh jahitan sesar gue. Terus kemudian kebetulan 2 atau 3 hari kemudian dia pulang karena jadwalnya gue kontrol kan, dia nganterin kontrol. Oh enggak, sorry, gue lupa. Jadi momen itu kenapa dia pulang ke rumah gue, karena dia butuh duit. Dia mau minjem duit sama om gue, dan dijanjiin sama om gue ntar malam ya gitu. Jadi paginya tuh dia datang ke gue sekalian mau nganterin gue kontrol gitu kan, kontrol jahitan sesar kan. Oke, terus dia nanya gue, lo nggak jadi kemana? Gue bilang gitu kan, katanya mau kontrol. Oh yaudah ntar dulu, gue pakai celana pendek, gue ganti pakai celana panjang. Gue masuk, terus gue keluar, dia di meja kerja kan. Terus gue bilang, ayo, kok lu malah duduk di situ? Tadi dulu gue mau buang air, dia bilang gitu. Dia ganti celana, dia buang air kan. Nah tiba-tiba gue tuh seumur-umur selama gue rumah tangga sama dia, selama gue kenal sama dia, gue nggak pernah nyentuh barang-barang pribadinya dia. Jangankan handphone, dompetnya aja gue nggak pernah buka. Gue nggak pernah buka isinya apa, gue nggak pernah buka. Gue nggak mau tahu urusan dia. Kenapa hari itu gue tiba-tiba mau ngelihat handphonenya dia gitu, karena nggak tahu gue kenapa tiba-tiba gue mau ngelihat aja. Nah handphone jadul itu kan cuman ada tulisan, kalau SMS kan cuman ada tulisan sedikit doang. Kalau lu mau tahu banyak kan lu harus buka.
Sedangkan kalau gue buka dia pakai pin dan gue kan nggak tahu pinnya. Jadi gue cuma lihat itu tulisannya yang aku duluan. Lah ininya loh yang pertama itu kan Iyangnya itu loh yang bikin gue tanda tanya, Iyang ini siapa gitu kan. Walaupun secara ini kan dia udah minta pisah sama gue kan. Terus dia ngomong kan, dia keluar dari kamar mandi terus dia bilang, gue udah ganti celana pendek lagi. Ayo lu kok malah pakai celana pendek gitu kan. Ya enggak lah, nggak jadi gue. Ngapain dah, nggak usah udah, gue bisa sendiri gitu kan. Lah lu kenapa gitu kan. Handphonenya dia gue sakuin di celana pendek gue. Nah anak gue yang bayi sama nenek gue di garasi kan. Ceritanya gue nyamperin anak gue ke garasi, maksudnya gue pengen gendong. Terus dia nanya gue, lu kenapa gitu kan. Ya enggak, gue mau nanya aja, itu lu SMS siapa? Kok Iyang gitu kan. Lu janjian sama siapa gitu. Terus dia marah. Gue jalan ke garasi, gue diseret dari garasi sampai ke kamar. Kamar gue dikunci di atas gue dilempar di atas kasur, dia duduk di atas perut gue. Orangnya tinggi besar 180 something, beratnya juga udah di atas 90 something. Di atas perut gue ditonjokin. Jadi gue diseret dari garasi sampai kamar, gue dilempar di kasur, gue ditonjokin sama dia, hancur, muka gue berdarah-darah. Gue diem, terus gue bilang, karena gue posisinya gini ya, dia di atas gue, terus gue bilang, puasin apapun yang lu mau lakukan sama gue, puasin hari ini. Gue akan beri lu kesempatan. Walaupun lu matiin gue hari ini, gue akan kasih lu kesempatan hari ini. Tapi ingat, setelah hari ini, kita nggak akan pernah ketemu. Jadi udah gue berdarah-darah gue. Terus dia udah bangun ya gitu ya, udah bangun. Karena gue nangis, terus ini gue pecah kan, karena gue pakai behel, jadi kawat behel tuh keluar ke sini. Karena gue dihantem, jadi gue berdarah-darah kan. Terus gue ngelap begini kan, karena sakit. Jadi kaos gue nih putih, jadi semua itu udah darah. Gue begini, gue nangis. Terus gue angkat telepon, pas di pinggiran pintu gue tuh ada telepon. Jadi gue telepon bokap gue rumah sama bokap tuh beda komplek. Jadi gue di komplek di bagian belakang, dia di komplek depan. Gue telepon bokap gue suruh ke rumah. Maksud gue suruh lihat keadaan gue yang seperti itu. Bokap gue datang, nggak sampai setengah jam. Terus gue sujud di bawah kaki bokap gue minta ampun, gue minta maaf, gue bilang maaf, gue minta tolong restuin gue, kasih restu gue untuk pisah sama dia. Terus bokap gue bilang kenapa gitu kan. Terus gue diangkat sama bokap gue bilang nggak kenapa-napa, tapi gue udah nggak bisa rumah tangga sama dia. Jadi gue tuh kayak tersadar kayak lu lagi mimpi terus tiba-tiba bangun terus antara gue tadi nyata apa nggak sih gitu ya. Gue jadi berasa gue tuh kemarin kemana sih, kok gue mau diperlakukan seperti ini gitu dengan laki-laki ini, sedangkan gue nggak punya cinta, gue nggak punya perasaan apapun sama dia, gue nggak pernah ada kontak kita sharing kah sebagai suami istri, kita jalan-jalan, kita nongkrong bareng, kita ketawa aja nggak pernah lo gue sama dia. Maksudnya sehappy itulah namanya suami istri gitu ya, nggak pernah gitu. Terus gue ngomong sama bokap gue bilang si X itu suruh pergi dulu supaya nenangin pikiran, supaya semuanya nggak panas gitu ya. Terus gue bilang sama dia, sebelum lu pergi, lu ambil apapun yang lu mau dari rumah ini, kan rumah itu rumah gue. Apapun yang lu mau dari rumah ini lu ambil, silakan, gue nggak pusing. Walaupun itu semua punya gue, silakan lu bawa. Yang penting lu keluar dari sini. Dan gue cuma minta satu, lu ceraikan gue secara resmi di pengadilan, maksud gue kan, karena kita kan secara resmi nikahnya. Udah, dia singkat cerita dia pergi. Bokap gue rembukan dong di keluarga. Dan bokap gue bilang sama keluarga gue, dia nggak lihat muka gue hancur. Sedangkan habis peristiwa gue minta maaf sama bokap gue dan si X disuruh pergi, gue langsung ke rumah sakit visum. Visumnya tuh gue laporin ke polisi dan bukti laporan tuh sampai sekarang masih ada. Dan dia pun terbukti melakukan tindakan kekerasan sama gue dengan 3 dokter yang nanganin gue. Tapi bokap gue ngomong katanya pada saat gue sungkem di bawah kaki bokap, dia katanya nggak lihat gue berdarah-darah. Jadi kan ada pro dan kontra dong antara gue yang bohong atau bokap gue yang ngelihat. Tapi bokap gue kekeh dia nggak lihat gue hancur. Tapi visum menjelaskan bahwa gue benar-benar korban kekerasan gitu kan. Akhirnya bokap tahu gue laporin dia ke polisi, bokap ngomongnya ke gue. Bokap pronya ke dia. Gue nggak dianggap ada lah gitu sama bokap. Yang tadi bokap benci banget sama dia jadi sayang banget. Setelah gue laporin ke polisi, gue tuh punya lemari kaca, lemari pajangan anak gue, itu berat banget. Untuk cowok aja megang 3 orang aja nggak kuat. Tiba-tiba jatuh pecah, di dalam itu ada telur. Lo tau nggak telur ayam kampung tuh kan putih ya, tapi dia ada uratnya, kayak akar di dalam cangkir.
Dan pada saat itu jatuh, ternyata di bawahnya tuh ada raja-raja. Gue nggak tahu apa namanya, teman gue bilangnya buhul atau apa, gue nggak tahu. Jadi di setiap pintu tuh ada, ternyata misalkan nih ya, pintu di belakang ini ada foto gitu ya. Ternyata di belakang foto ini ada ditaruh sama dia, ditempel raja-raja. Ternyata di dalam bantal tidur gue, jadi kalau bantal kita ganti spray kan cuman buka spraynya doang kan. Jadi ternyata si bantal itu disobek sama dia, di dalamnya tuh ada celana dalamnya dia. Di bawah kasur gue ada kain merah segini. Jadi gue tuh taunya kenapa gue bongkarin semua. Jadi salah satu temen gue punya ibu, jadi ibunya itu kebetulan orang bisa gitu ya, dia ngasih tahu, coba kamu begini-begini sampai di rumah, coba kamu ganti spray. Gue nggak percaya dong. Apaan gue baru ganti spray, ngapain gue ganti spray? Orang baru tadi gue kasih ganti spray. Coba lu pulang ganti spray, lu angkat kasurnya, jangan cuman diginiin doang spraynya. Dia bilang angkat sampai, itu akhirnya gue tahu. Sampai di dalam sini itu dijahit sama dia. Berarti kan dia niat banget dong, itu ada cara dalamnya dia. Di belakang pintu, pokoknya gue udah diarahin ya sama si ibunya teman gue untuk titik sini, titik sini, titik sini gitu ya. Ternyata pas gue lihat tuh bener, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Dan itu di lemari gue, di lemari baju itu ada macam-macam minyak, misik segala macam. Terus ada batu, ada keris, ada tombak, ada segala macam tuh banyak banget. Dan di setiap ruangan gue tuh, di setiap sudut ruangan tuh pasti di atas pintunya ditempel segini nih, pakai solasi putih gitu ya, raja yang tulisan merah. Itu setiap itunya. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk mencari paranormal juga, untuk ngebersihin rumah. Dapat guru ngaji Pak Ustadz gitu ya, dia ngebersihin rumah gue. Udah tua ya orangnya, terus dia bilang, gue manggil dia abah juga. Terus gue bilang, Mbak tolong bantuin dibersihin gitu ya. Waduh, ini mah udah banyak banget kata dia tanamannya. Ini mah semua udah ditanam, ini semua ditanam, di sini dibongkar, digali, beneran digali itu memang ada barangnya gitu. Maksudnya yang gua nggak tahu jadi tahu gitu kan. Terus di kamar gue, di lemari itu bukan lemari baju ya, maksudnya lemari pajangan di depan gitu ya. Terus di depan pintu, di pinggiran dapur, semua titik semuanya ada. Katakanlah gue akhirnya pisah juga sama dia, walaupun nggak secara negara ya, pisahnya cuman on hand doang ya, gitu kan. Dia udah nggak di rumah lagi, karena gue merasa di rumah itu udah banyak kirimannya dia. Akhirnya gue move dong, ngontrak rumah. Gue belajar untuk mandiri gitu ya. Ya ini kan gue kemarin memang mandiri, cuman kan statusnya gue istri dia. Sekarang kan gue memang sendiri. Bokap gue tuh nggak terima kalau gue nyerahin dia. Jadi bokap gue bilang gue yang salah. Sampai dengan detik ini bokap gue nggak terima bahwa gue nyerahin dia. Tadinya bokap gue nggak suka sama dia, sekarang cinta mati malah gue yang dimusuhin gitu. Akhirnya gue pisah, gue kerja. Hari pertama gue kerja, gue habis sholat subuh mau pakai baju kerja dong, masih pakai pakaian dalam. Tiba-tiba di kontrakan gue kan ada kaca gitu ya, kaca itu rontok semua. Satu layar gitu ya, semuanya hancur semua kacanya. Gue kaget dong, teriak. Apalagi gue nggak pakai baju kan, kacanya keluar kan. Terus gue teriak kan, terus yang jaga kosan nanya, "Teh kenapa?" Gitu kan. Gak tahu, gue bilang orang gue juga lagi mau pakai baju, kenapa ini gitu kan. Jadi pakai baju dulu gitu. Udah gue pakai baju, terus udah teh kalau mau kerja aja, ntar saya beresin nanti, pokoknya ntar teteh pulang udah rapi gitu. Ya udahlah, gue berangkat kerja, gue pulang, kok gue merasa nggak enak ya, kayak orang masuk angin gitu ya. Masuk angin kali gue minum obat masuk angin. Minum teh kok masih rasa nggak enak, kepala gue pusing gitu ya. Ini gue kenapa ya, kok gue merasa nggak enak gitu. Akhirnya besokannya gue nggak kerja. 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai 2 bulan. Gue nggak bisa bangun dari atas kasur. Sampai sore itu gue datang bulan aja tuh yang masangin teman gue pembalutnya, karena ini kamar gue posisi di sini, namanya kosan sepetak doang. Itu toilet. Jadi gue dari kasur ke toilet gue merangkak. Gue nggak bisa bangun. Pokoknya kalau gue ngangkatin kepala begini tuh langsung begini, dan kepala tuh kayak berat banget gitu. Akhirnya si yang jaga kosan bilang kan, "Teh lu nggak mau coba?" Gue udah berobat ke rumah sakit, tapi hasilnya gue baik-baik aja. Terus si jaga kosan bilang, "Lu nggak mau teh coba ke tempat gituan, maksudnya ke tempat orang bisa gitu, yang orang ngerti. Lu kenapa? Karena lu kan udah berobat ke dokter tapi nggak ada penyakitnya." Terus gue bilang, gue nggak tahu mau berobat kemana. Gue bilang gitu kan. Ya udahlah, gue mah pasrah aja. Ada gue teh gitu, dikasih tahu sama dia. Akhirnya gue pergi tuh.
Tapi dengan kondisi gue naik motor boncengan bertiga karena gue udah nggak bisa duduk. Jadi di belakang tuh gue dipegangin. Jadi gue meluk yang di depan, yang di belakang megangin gue. Ternyata sampai ke rumah yang dituju, yang orang paranormal itu udah pindah. Akhirnya kan gue bilang kan, ya udahlah, berarti memang bukan jodoh gue harus berobat ke situ kan. Udah kita pulang. Pas gue mau pulang, gue di jalan tuh muntah-muntah. Tar dulu, gue mau berhenti. Kenapa lu? Lu kenapa kuat gak gitu? Terus gue berhenti, gue muntah-muntah. Terus orang ngeliatin kan di sepanjang jalan, karena gue di pinggiran jalan kan. Ditanya, itu kenapa gitu? Gue nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya akhirnya gue dibawa ke, katanya di situ ada orang pintar teh. Lu mau ke situ nggak? Udah terserah lu deh. Gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gue udah nggak kuat gitu kan. Akhirnya dia bantuin gue naik ke motor sampai dapet rumah orang pintar itu. Ketemulah rumah orang pintar itu. Ibu-ibu juga. Jadi tempat prakteknya dia di atas. Jadi gue mesti naik ke atas kan. Terus gue bilang, gue nggak bisa naik. Ini gimana? Rumahnya kecil banget. Jadi tangga tuh cuma segini doang. Jadi kan gue nggak bisa digendong atau nggak bisa dibopong. Mau nggak mau gue harus naik sendiri kan. Itu gue naiknya merangkak ke atas. Sampai di atas lantai pertama itu dari tangga, gue udah tiduran begini, gue udah nggak sanggup gue untuk ngedirin kepala. Gue bilang, Bu maaf ya, saya nggak bisa ini. Iya nggak apa-apa gitu kan. Sini kamu kesini. Terus gue disuruh masuk ke ruangan prakteknya dia gitu ya. Terus dia bakar menyan segala macam. Gue nggak tahu, katanya memang dia dari salah satu ini ya di Gunung Jati katanya. Gue nggak tahu gimana ceritanya. Terus gue bilang kenapa ya? Gue bilang kok gue gini. Gue cerita, dia langsung ngomongnya gini. Emang kamu kemarin kenapa? Nih sama orangnya kayak gini-gini, dia nyebutin kan. Dan langsung gue connect ke X gitu kan. Nggak ada lagi nih, pasti dia. Karena gue tahu kan hidupnya dia memang 100% buat begituan kan, untuk paranormal. Gue bilang iya karena saya pisah gini gitu. Iya nih kamu udah ditumbalin sama dia katanya, dipotongin kepala kambing 1 gitu kan. Terus gue bilang buat apa? Gue bilang gitu ya untuk kamu supaya ya begini kata dia kan. Ya minimal ujung-ujungnya apa sih manusia kalau udah begini? Ya kan kita udah tahu ya kan. Terus dia bilang, terus tolong Bu, saya mau kembali seperti semula bisa nggak gitu kan. Gue nggak tahu gimana ceritanya si ibu ini kalau ngobatin ini harus nulis di salah satu bukunya dia, nama gue, alamat gue, tanggal lahir gue, dan apa janji gue sama dia kalau gue udah sembuh. Nah gue tanda tangan di situ. Jadi nanti setelah gue sembuh, gue harus menunaikan perjanjian yang udah gue tulis ini, karena gue lihat bukunya tuh banyak nama-nama gitu, bukan cuma 1 atau 2, bahkan ribuan bahkan namanya. Terus dia bilang kan dia udah ditumbalin kepala kambing 1 dengan harga sekian, minimal gue bayar maharnya ke dia 50% dari harga yang sudah si X keluarin. Gue bilang oke, saya bisa, tapi nggak bisa hari ini, boleh nggak setelah saya kerja, karena saya udah 2 bulan nggak kerja. Gue bilang gitu kan, gue nggak punya duit. Kalau ibu percaya sama saya, setelah saya gajian, saya sembuh, saya pasti datang ke sini. Saya nggak mungkin lalai, karena saya mau sembuh gitu kan. Oke, kita coba. Dia bakar menyan segala macam, gue nggak tahu apa yang dia lakukan. Gue dikasih air, jadi gue disuruh mandi sama minum. Terus ada bacaan yang harus gue baca. Jadi 1 hari, 2 hari masih belum ada perubahan, 3 hari gue udah mulai bisa duduk. Kalau kita makan, lu makan bang, kalau lu makan belum sampai 5 menit terus lu muntah, lu tahu dong pasti ada isinya kan. Gak mungkin lu makan bubur itu kan pasti ada ayamnya, ada kerupuknya, pasti kan ada remah-remahnya. Oke lah buburnya gak kelihatan, tapi kan ada temen-temennya. Minimal pada saat lu muntah kan ada si temennya ini keluar. Gak ada sama sekali. Dan pada saat itu temen gue lagi sholat, itu pas setelah gue dari si ibu ya, temen gue sholat maghrib, di samping gue namanya seorang kamar sepetak doang, jadi kasur gue tuh jalanannya cuma segini doang ke jalanan luar, dia sholat di sini, cuma sejadah doang kan, cuma cukup sejadah doang, gue di sini tidur, itu gue ketawa kayak kuntilanak, temen gue nabrak pintu, gue ketawa kayak kuntilanak, sayangnya itu handphone gue kecemplung got, kalau enggak itu gue ada buktinya, itu gue dengar sendiri aja sampai merinding. Sampai gue ketawa, gitu kan. Terus kata dia, sialan, dia nabrak pintu, dia keluar kan, nanya sama si yang jaga kosan gue, kenapa? Itu kan, karena ketawa gue takut. Di hari ketiga, gue udah mulai bisa duduk, gue udah mulai bisa jalan ke kamar mandi, udah mulai bisa makan sesuatu. Di hari keempat, hari kelima, gue udah bisa datang ke kantor, walaupun dengan muka pucat pasi, tapi gue udah nyampe ke kantor. Terus pulang dari kantor, gue ke rumah si ibu itu kan, Bu, saya
alhamdulillah udah bisa ke kantor, tapi saya belum 100%. Saya janji kalau saya udah tunai 100% normal, saya akan bayar sesuai yang saya janjiin. Singkat cerita, gue sembuh, gue datang ke ibu itu, gue bayarin sejumlah apa yang sudah gue janji sama dia. Gue lupa. Pada saat gue hamil anak kedua, kan gue bilang sama lu kan gue tidur dengan laki-laki berbulu ya. Itu di anak gue lahir, itu si gue disamperin sama perempuan, bajunya hijau, pakai mahkota, cantik luar biasa, pakai kereta kencana. Gue lihat banget itu di atas rumah gue. Dan dia bilang mau ngambil anak gue. Bukan mau ambil anak gue kalau dia itu nanya gue mau ikut dia nggak. Gue bilang nggak bisa gue ikut. Kalau memang ajarannya, gue manggil dia kan Ibu Ratu. Kalau emang ajaran Ibu Ratu sesuai dengan ajaran agama saya ikut. Tapi kalau tidak sesuai dengan ajaran agama saya, mohon maaf, saya nggak bisa ikut. Akhirnya dia bilang, oke, kalau kamu nggak bisa ikut, dia bilang gitu kan. Berarti kamu nggak mau ikut saya? Nggak mau, gue bilang gitu kan. Oke, dia pulang. Dapat berapa minggu kemudian, gue didatengin perempuan juga dengan baju hijau, selendangnya kuning, pakai mahkota, cantik, tapi kakinya ular. Dan dia mau ngambil anak gue yang kedua. Terus pas dia mau ngambil anak gue yang kedua, gue giniin dong, namanya gue maksudnya naluri seorang ibu ya, gue peluk anak gue digigit di sini. Kan lo tau gigi ular kan gini kan, gue digigit di sini. Gue bangun tidur itu ada bekasnya dan sakitnya minta ampun. Gue ngomong tuh sama teman gue, habis gue mimpi, gue ngomong sama teman gue gini-gini lo, gue mimpi gini-gini gitu. Terus dia bilang, lo mau nggak gue ajakin ke Pak Ustadz? Di mana? Di pondok pesantren. Di mana? Di Bogor. Gue datang ke sana, Pak Ustadz ketawa. Kamu bawa apa? Gue baru masuk digituin. Bawa apa Pak Ustadz? Kalau saya nggak bawa apa-apa, saya sama dia gitu. Tuh, punya kamu tuh. Dia bilang tuh yang ngikutin kamu tuh. Terus gue ngomong kan, oh yang ini ya, karena gue sering diliatin itu perempuan rambutnya panjang, bajunya putih. Tapi dia tuh mantaunya, misalkan gue duduk di sini, dia ada di depan, tapi dia selalu ngeliatin gue. Jadi kata si Pak Ustadz itu adalah kiriman yang mantau gue adanya di mana, nanti laporannya ke si X itu kan, gitu. Karena si X ini memang dari gue sebelum rumah tangga kan memang hobinya begitu kan. Nah selama gue rumah tangga, gue semakin tahu. Jadi misalkan dia nggak senang sama lo temen satu kantor sama dia nggak senang sama lo, dia akan pergi ke tempat mbahnya dia untuk bisa geser lo. Dan gue tahu sendiri dia korbanin satu kepala sapi buat salah satu temennya untuk ngegeser, karena posisinya kan bisa dibilang dia kan baru, dia mau geser yang lama dengan tumbalnya itu. Jadi kan gue udah tahu dong kebiasaannya dia seperti apa gitu. Nah si Pak Ustadz itu ngomong, dia nih si ex gue itu nitipin gue si perempuan itu yang rambut panjang untuk mantau apa yang gue lakukan atau gue mau berobat ke siapa, dia yang nahan. Sebelum gue jalan ke tempat si Pak Ustadz, di perjalanan gue dari rumah gue ke Bogor itu mobil begini. Dan sampai di tempat Pak Ustadz, tiba-tiba pesantrennya lampunya mati. Terus gue bilang, gue harus gimana? Ya iya, orang kamu nggak dilarang untuk berobat, maksudnya supaya gue nggak bisa sembuh kan? Dah gue dari Pak Ustadz, gue ceritain begini-begini, kata dia, untung anaknya kamu pegang, kalau enggak ya mohon maaf ya, kata dia, itu pasti pindah alam. Kita nggak tahu apa yang dia buat perjanjian apa sama gaib gitu kan. Jadi ini anak mau diambil gitu kan. Untungnya nggak kena, kata dia. Yaudah saya minta tolong Pak Ustadz untuk dipagerin gitu kan, supaya anak saya aman. Jadi kan tadi gue bilang kena lagi penyakit. Gue kena penyakit itu kan karena gue tahu kan kemarin gue berobat ke si ibu itu dong, gue sembuh. Gue pengen berobat ke dia lagi. Ternyata gue sampai ke sana dia udah pindah dan gue nggak ada kontaknya, gue nggak tahu dia pindah kemana. Gue sakit 3 bulan. Ini lebih lama dari yang pertama 2 bulan, ini gue 3 bulan. Sama seperti itu sakitnya. Gue bingung mau kemana. Akhirnya gue ketemu salah satu temen dari salah satu podcast juga yang bantuin gue ke tempat paranormal di Bogor juga. Jadi gue dibantuin sama dia. Pas gue datang ke rumahnya, gue tuh udah mau kesurupan. Jadi pas gue baru masuk ke rumahnya, dia belum megang gue, dia ngeliat gue, terus gue udah ketawa. Terus gue udah hampir kesurupan sama dia, ditarik. Gitu. Terus dia lihat, sini lu lihat dia bikin kayak dupanya dia, ada menyan. Jadi pas dia bakarin, di situ kelihatan gambar mukanya siapa di situ.
nih orangnya semua gimana gitu. Terus gue bilang gue nggak mau gimana Kang, gue cuma mau sembuh, gue nggak mau apapun yang dia kerjain sama gue itu haknya dia, tapi gue cuma mau gue sembuh, gue bilang gitu kan. Gue minta disembuhin aja seperti sedia kala, yang udah ya udah gue nggak mau tahu gitu kan. Ya udah alhamdulillah gue diobatin sama dia. Ya walaupun dia bilang lo jangan tenang-tenang gitu, karena dia tuh ngerjain itu bukan intens ya, maksudnya terus gitu bukan. Jadi pada saat nanti gue udah sembuh, gue udah lupa, dia kerjain lagi sampai dengan hari ini. Itu sih. Oke, diminum dulu silakan. Oke. Kaita kopinya. Nah, jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Kaita yang dimana punya kejadian yang sangat kelam banget kayak untuk kita dengar barusan tuh. Jujur Kak, pas Kaita cerita tuh gue emosi ke cowoknya. Kita bilang X ya, si X ya kan. Gila, gue kan cowok juga nih, gue punya bini juga, punya anak juga. Kok lu bisa ya? Kalau dia nggak terpengaruh oleh ilmu gaib ya. Ini kan terpengaruh nih. Tadi Kaita juga nurut-nurut aja ya karena terpengaruh. Toh misalkan nggak terpengaruh, ya orang waras kan nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Kayak gitu dong. Nggak mungkin. Misalkan kayak gitu tanpa ada pengaruh ilmu gaib itu kan orang tolol, bener nggak Kak? Betul. Iya kan? Tadi Kaita makanya selama 6 tahun bayangin deh suami istri yang tadi tuh jarang curhat, jarang emang nggak pernah curhat, tidur bini di atas, dianya di luar, lakinya di atas, di bawah. Jadi kayak oh iya, gue emosi banget sih. Oke, nanti kita runtut satu persatu deh. Gitu berarti kalau gue ini ambil kesimpulan nih Kak, si X ini sebenarnya nikahin Kaita tuh bukan karena dia cinta, tapi karena harta daripada orang tua dari Kaita. Betul gitu ya? Iya. Oh. Karena pada saat gue pisah itu sama dia udah 25 tahun yang lalu ya, dan gue punya anak sama dia. Gak pernah sekalipun gue ketemu sama dia sampai dengan detik ini. Dan dia tidak pernah ngasih 1 rupiah pun untuk anak-anak. Wow. Tapi oke, gue gak pernah nanya dia, gue gak pernah perpanjang sama dia. At least gue merasa sorry tuh saya, gue punya penghasilan walaupun sedikit tapi halal gitu loh. Daripada dikasih sama dia. Kalau gue ketemu lagi sama dia, gue akan buka penyakit lama ibaratnya gitu. Karena dia ngomong sama bokap gue, sampai terakhir gue nggak tahu kapan dia ngomong sama bokap gue, tapi gue dengar dari bokap gue, dia gak akan pernah mau ceraiin gue, walaupun gue udah kawin 10 kali. Gue minta balik sama dia akan terima gue. Terus gue bilang, iya mau balik sama dia siapa? Oke, bisa jadi yang si sales itu mungkin korban juga kayak Kaita. Mungkin. Diambil duitnya doang. Mungkin, karena dia pemain kan, maksudnya memang udah terbiasa. Iya. Lo pemain, gue pelatih. Gitu, ya kan? Iya kan, apa namanya, kan gini loh. Istri baru lahiran nih. Besoknya bener cerai, ternyata dia nikah. Itu kan tolol gitu loh, kalau bahasa kasarnya. Gak punya hati tuh. Iya. Dan gue tadi lupa, jahitan sesar gue masih diplastikin. Plastikin ya kalau sesar. Diinjek loh sama dia. Tuh kan. Untung lo gue masih dikasih panjang umur ya. Itu doang gue mikirnya. Berarti bener tuh cinta itu buta Dia menghalalkan semua cara untuk dapetin, tapi yang ini bukan dapetin cintanya. Dapetin harta orang tuanya Kaita. Oke. Terus kemudian perusahaan dari bokap tuh gimana? Masih dipegang sama dia? Hancur kan. Oh, masih dipegang tapi hancur? Bukan, jadi gini loh. Jadi kan otomatis kan gue tarik balik dong. Karena itu merasa ya, milik orang kita, tua, kan. betul. Jadi kita kan punya transportasi. Tadi transportasi itu sama dia dibuang, tau nggak? Ditaruh di pinggir jalan sama kunci-kuncinya truk gue. Mobil gue ditaruh di sini, nggak tahu surat-suratnya mana. Tapi mobil sama kuncinya nempel, tapi ditaruhnya di jalan-jalan, ngerti nggak? Terus ada mobil gue yang dijual sama dia, sama si cewek itu, diakuin milik dia. Dan gue punya rumah, beberapa rumah, lebih dari 2 rumah. Gue juga nggak tahu rumahnya kemana. Dan gue nggak pusing. Oke, berarti awal mula kaitan nurut itu ya di rumah Abah itu ya, yang minumin itu. Iya. Oke, berarti pas ke rumah Abah itu Kaita udah nyangka dia dukun apa gimana? Pertama kali tuh? Enggak, kan dia bilang katanya ke rumah saudara. Kan dia bilang rumah saudara, kan gue kan udah lama lost contact sama dia kan. Otak licik tuh main tuh. Saudara.
Ini kenalin saudara, ya gue pikir ya udah saudaranya dia, masa gue mau cari detailnya kan? Nah, berarti mulai beraksi dah tuh. Makanya mungkin itu pas awal. di rumah di jalan kan ditampol tuh, terus kan kita nurutnya kayak ya udah. Mungkin dia ngetes juga, oh udah berhasil nih. Kali. Iya. Ya kan duit diambil. Nggak pernah ada perlawanan. Jadi misalkan nih ya, kita suami istri, terus lu minta bikinin gue kopi, terus gue naruh, nggak sengaja kan, dan gue nggak senyum, ini dibuka dilemparin ke gue, tapi gue nggak pernah marah, dan gue karena kan tadi terpengaruh sama itu, jadi si gue guna-guna itu. dibutakan, makanya gue bilang ada one day, gue lupa one day-nya kapan, jadi kayak gue tuh bangun dari mimpi, gue tersadar semuanya, akhirnya gue berani untuk speak up, gue minta pisah. Oke, berarti anak pertama dan anak kedua ikut ke Kaita? Semua. Alhamdulillah berarti Kak. Alhamdulillah. Kebetulan anak gue laki-laki, jadi gue nggak butuh wali, jadi gue fine-fine aja. Iya. Gitu. Oke. Nih, semoga yang dimaksud si X itu nonton biar cepet tobat deh. Gitu kayak. Tadi kan Kaita nggak minta apa-apa, ya udahlah. Itu udah masa lalu, pembelajaran buat gue. Oh. Itu doang. Gue udah tutup semua cerita tentang dia. Sampai kapanpun gue nggak bilang sama anak gue, sampai kapanpun dia tetap adalah orang tua kamu. Jadi jangan terpengaruh karena mamanya disakitin, kalian jadi benci, jangan. Karena gue nggak pernah ngajarin kebencian sama anak gue. Itu cukup gue, biar itu jadi pembelajaran buat mamanya. Tapi jadi contoh buat kalian. Kalian laki-laki nggak boleh lakukan itu sama istri kalian. Pada saat kalian lakukan itu sama istri kalian, gue lah orang pertama yang akan hajar lu. Oke. Itu selalu gue terapin sama anak gue. Iya. Tadi Kaita sempat bilang pembelajaran buat Kaita, tapi ketika cerita di sini pembelajaran buat yang nonton juga. Iya, betul. Ya kan? Iya. Apalagi kalau Speak sekarang, up lah. iya untuk masalahnya. Apalagi kalau sekarang Ya. kalau misalnya sepasang suami istri terus ada jadi korban kekerasan, Banyak tinggal kan ya sekarang. viralin aja Ya. gitu kan, nggak usah main kedukunan. Takutnya main kedukun lagi nih. Wah, amit-amit gitu ya. Saya digampar di ini, malah pergi ke dukun. Jangan. Nggak menyelesaikan Bukan masalah. solusi itu. Nggak menyelesaikan masalah, bener. Iya, mendingan visum, lapor udah, viralin, jepret, viral, usut. Yang penting berani speak up, itu doang. Itu. Jangan sampai di luar sana ada Kaita kedua, ketiga, keempat Iya, gitu kan, Kak? betul. Gitu Ada kan? korban-korban lainnya. Lainnya. Kan dia juga masih hidup ya. Gue nggak tahu apakah ada korban selanjutnya setelah gue nggak tahu. Who knows kan? Semoga nggak ada ya. Pasti Semoga ada. dia- Yakin gue pasti ada. Semoga ada. Gue udah positif tinggi, nanti yakin gue pasti ada. Berarti korbannya nggak cuma Kaita, mungkin yang tadi sales juga termasuk. Banyak. Another woman pasti ada. Oh, pasti. iya. Karena dia pemain. Gitu. belum jatuh aja. Belum jatuh aja. Oke, berarti maksud dan tujuan si X ini untuk mohon maaf minta anak yang kedua mau dijadikan tumbal gitu ya. Tadi kan sempat didatengin tuh sama minta. Mungkin karena waktu sama gue itu dia pernah ada beberapa kali dia itu minta izin sama gue, dia minta satu kamar dikosongin, katanya dia mau nikah sama Jin. Demit-demit lah ya. Gitu. Terus ada momen dia tiba-tiba pulang. Dia memang punya ruangan sendiri di rumah gue. Jadi dia punya ruangan sendiri. Terus setiap malam Jumat itu gue mesti nyuguh, Bang. Oh. Jadi kopi pahit, kopi manis, jadi dinampan. Jadi kayak misalkan katakanlah ini ada ruangan Iya, tamu ruangan gue, yang, dan ini lampu dimatiin. Jadi momen ada jam-jamnya dia lampu dimatiin dan dia bakar dupa, dia bakar ini dan itu, dan dia lakukan ritual itu. Gue nggak tahu apa yang dilakukan. Tapi itu sering selama pernikahan gue 6 tahun sama dia. 6 tahun loh. Gokil 6 tahun. Gitu. Kita dalam seminggu ngadepin kayak gitu ya kan pasti kalau otak normal ya. Ini balik lagi ke normal ya. Ini kan tadi kayak tadi karena ada pengaruh ilmu-ilmu gaibnya. Ya pasti kan nggak betah juga nih 6 tahun betah. Dan kalau dia pulang nih, dia cuma gini doang, bukain kaos kaki, bukain sepatu. Wah. Gitu. Jadi gue tuh nggak boleh bilang tidak. Yang gue bilang tadi, ya kita kan manusia ya, Bang. Kita kan nggak sengaja kadang naruh gini atau Iya. gue nggak Minum senyum bunyi kan, lu bukan di restoran gitu Iya. kan. Sangkanya gue tuh nggak. Berarti mohon maaf nggak kayak kacung ya jatuhnya ya? bener. Cuma sono sini barang ada istrinya ya. Dan kalau misalkan gue pergi sama dia nih, terus naik motor atau naik mobil, gue mesti begini, gue nggak boleh. Lah, Lu ngeliat siapa? Lu Wih, serem banget begitu. Dan gue nggak bisa bilang tidak, dan gue menikmati itu. Maksudnya bukan karena takut ya, tapi gue kayak gue kalau dipototin dia tuh kayak Ya udah. langsung begini Iya gitu betul. loh. Tadi pengaruh dari ilmu itu tuh. Terus misalkan gue udah mulai kasarnya udah nakal ya, udah nggak bisa ngelawan dia,
nih lo ada titipan air, suruh minum, katanya supaya ini, gini. Oh, gitu. biar nurut lagi gitu Atau ya. dia minum, lo minum apaan gitu ya, gue ngeliat kan, lo minum apaan? Buat kerjaan gue gitu. Mungkin kan gue nggak tahu dong. Dia naruh ke gue juga kan gue nggak tahu. Iya. Jadi Sering, kayak kan? mau sadar kasih lagi. Nah, karena di Gitu kamar ya. gue paling banyak di kamar gue. Di kamar gue paling Oke, banyak. tadi kan ada beberapa kayak benda-benda asing tuh. Contohnya asing tadi di bawah kasur. Banyak buhul lah di atas-atas pintu. Sampai kira ada kepikiran naruh celana dalam di bantal. Iya kan? Itu kan ya udah sesat lah. Dan niat banget loh itu bantal disobek. Kalau gini kan ada sletingnya tuh. Bisa Lo mungkin kan selipin. Ganti sarung bantal kan buka sletingnya doang kan? Iya. Dan itu di dalam sleting ini kan ada bantalnya sama Nah, di sarungnya bantalnya kan? itu. Dibelah, dijahit, dimasukin ke dalam dia. Ya mungkin gue ngambil sisi positif buat gue apa supaya gue kepikiran terus sama dia gitu ya. Gue mikirnya gitu kan, gue nggak tahu ya apa maksudnya dia. Oke, nah terus kemudian kan tadi gue sempet pikiran liar gue nih Kak. Apa namanya kan tadi si X ini mintaan yang kedua. Mungkin karena dia juga ada kesepakatan sama dukunnya apalah, nggak tahu lah. Terus kemudian ada bantal, ada celana dalam mohon maaf di bantal. Terus kemudian Kak Ita pas tidur mohon maaf banget tapi berhubungan sampai tadi klimaks. Nah, berarti kayak seakan-akan gimana ya ngomongnya? Kayak minta anak ini untuk tumbal dan anak itu bukan hasil dari si X gitu loh. Dan gue dapat salah satu dari YouTuber juga. Kebetulan dia orang bisa gitu ya, dia orang ngerti. Dia bilang, dia nanya sama gue, mohon maaf ya katanya gitu, aku mau nanya dong Kak, anaknya ada tandanya nggak gitu kan? Ada. Dan bener bang ada tandanya. Tandanya apa? Kalau kata orang kita mah kalau kata dia mah toh atau tompel coklat gitu atau hitam. Dan bener ada. Dan dia ngomong gini, berbulu nggak Kak? Berbulu banget. Berarti kayak si cowok ini lah, ya gitu kali ya. Jadi waktu dia kecil, sekarang sih udah gede enggak ya, enggak kelihatan. Waktu dia baby tuh, bulunya sampai gue ngomong, ini anak bulunya lebat banget. Dan itu kan gue nggak tahu pada saat itu kan gue tahunya baru sekarang. Tapi gue mikir, berarti yang itu tuh gitu dan ada tandanya. Oke, lahirin anak jin ya. Iya, Dan katanya si itu YouTuber itu bilang itu adalah bagian dari mereka. Makanya saat ini pada saat si anak itu udah lahir mau diambil kembali sama dia. Tapi untungnya ya kan gue jiwa pegang. Seorang ibu ketika anaknya diambil kan pasti ngelawan lah. Pasti dong, namanya apapun itu yang naluri kita kan. Iya, naluri, betul. Oke, iya, gue sempat gitu ternyata udah ada yang kayak gitu juga ya, ada tanda. Ada, ternyata gue nggak sejauh, karena gue kan memang tidak bermain di dunia spiritual ya. Jadi dia nanya, maaf nih Kak, aku mau nanya anaknya ada tandanya nggak? Tanda kayak apa? Gue bilang gitu kan, ada coklat-coklat atau kalau kita sih bilangnya toh atau tompel gitu, warna coklat atau itu. Ada, gue bilang gitu. Dan berbulu juga. Oke, tadi sempat di akhir video kita masih sampai ngerasain sekarang detik ini. Jadi, gangguannya. 2 tahun yang lalu, gue bekerja di salah satu BUMN. Dia tahu gue kerja di salah satu BNM. Terus dia ngomong gini, dia ngomong sama anak gue, bilangin sama mamanya nggak usah khawatir masalah kerjaan. Pokoknya dia yang ngurus, pokoknya mamanya suruh kerja yang konsentrasi aja kerja. Nanti dia yang bantu doa. Besok paginya, seminggu gue minta berhenti, nggak ada salah apa-apa. Dan pada saat itu gue baru beli salah satu kendaraan. Cukup mahal lah ibaratnya gitu. Terus dia ngomong, itu siapa yang make? Mama kerja naik apa? Naik itu. Besoknya gue jual. Tiba-tiba dia bilang, jangan khawatir masalah kerjaan gue gitu kan. Bilangin sama mamanya gak usah khawatir. Nanti dia yang doain supaya mamanya kerjanya lancar. Yang penting ada duit yang benar gitu. Tiba-tiba gue datang ke kantor, gue bawa surat resign tanpa ada salah, tanpa ada apa-apa. Tiba-tiba gue udah malas ke kantor. Lu bayangin itu di salah satu BUMN terbesar. Orang masuk itu susahnya setelah mampus. Tiba-tiba gue bawa surat resign. Sampai bos gue nanya, lu salah apa? Maksudnya kita bikin salah apa sama lu kok tiba-tiba lu keluar gak ada announcement gitu. Gue bilang, enggak, gue udah gak mau kerja. Berarti masih gitu ya, ilmunya masih aktif tuh. Makanya benar kata gitu orang yang bantuin gue itu, salah satu yang dari YouTuber itu bilang, dia nggak akan instan terus, continue gitu, sakit terus, enggak. Jadi pada saat gue udah sembuh, one day, 1 tahun, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, hajar lagi. Untuk narik. Karena dia kan masih tetap mau balik ke gue. Narik hartanya kan, tapi kan. Iya, maksudnya kan otomatis kan kalau dia balik sama gue kan, ya bokap kan hartanya. masih punya ABCD ibaratnya gitu iya, kan. Iya. Itu sih. Oke. Ini menarik juga ya. Yang pertama tadi masalah dengan
percintaan merembet ke keluarga, terus kemudian ada sedikit, bukan sedikit tapi banyak juga kekerasan, dan terus kemudian ada pengaruh ilmu dukunnya, terus kemudian ada peran seorang ibu di situ, orang tua, sebagaimana ya orang tua menyelamatin anaknya. Wah, komplit Dah pokoknya. komplit. Dan tentunya pasti yang kalau kita tayangkan di sini adalah ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Betul. Itu yang terpenting. Betul. Jangan ambil seremnya, apalagi ambil daripada ilmu dukunnya. Nah, itu Negatif. bahaya. Ya kan? Ya. Itu bahaya banget. Betul. Gitu. Oke, nih. Oke, harapan Kaita apa sih sekarang biar kondisi Kaita gimana misalnya untuk lebih baik lagi supaya terganggu dari si Terhindar X itu. dari dia Iya, gitu terhindar. Ya aku sih nggak berharap apa-apa ya. Aku cuma berharap Allah masih memberikan aku kesehatan, ya sehingga aku masih bisa memberi nafkah 2 orang anak ini sebagai tanggung jawab aku gitu ya. Kalaupun dia lihat video ini, ya aku berharap ya udahlah gitu ya. Aku juga nggak menyalahkan dia atas apa yang udah terjadi. Semua udah aku tutup, nggak ada dendam sama dia, nggak ada apa-apapun sama dia. Itu menjadi pelajaran. Jadi semoga mungkin ada korban lain selain aku ya udah gitu ya. Berarti kita sama-sama pernah merasakan itu, dan saatnya kita untuk merubah diri kita untuk yang ngejauhin deh hal-hal yang buat kita merugikan kita sendiri lah gitu. Oke, itu harapannya ya. Yang harapannya juga semoga berbalik dah, nah karma dah, Ya, gitu kan. nikmatin lah ya. Nikmatin dah gitu. Oke Kak, tapi sebelum ditutup nih Kak, sekali lagi Kak, ini kan tadi kita ngomong panjang lebar nih, terutama tentang apa namanya hikmah dan pelajarannya gitu kan. Kira-kira punya pesan apa nih sekarang nih untuk yang nonton di rumah dari kisah Kaita gitu? Ya kalau aku sih sama-sama perempuan ya, mungkin ada perempuan-perempuan lain di luar sana yang mengalami hal sama seperti aku. Speak up lah, sudahi semua ini ya, jangan takut untuk melangkah ya, jangan takut sama bayangan sendiri. Iya. Kalau takut sama bayangan sendiri, lu nggak akan bisa lepas dari toksik seperti ini gitu. Oke. Kalau aku ya, jadi ya rezeki itu udah Allah yang ngatur. Betul. Jadi jangan takut kalau nggak ada suami, nggak bisa makan, jangan. Ya. Percaya deh, anak lu pasti punya rezeki. Nah itu dia. Oke ya, jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Kaita. Kita doakan semoga kita sehat selalu Kak. Amin. Panjang umur, Amin, lancar amin, rezekinya, amin, dan amin. udah sehat benar-benar pulih Amin, tanpa amin. ada gangguan-gangguan dari si X itu. Amin, Gitu kan. amin. Oke ya wis. Gitu ya teman-teman semua, dan ingat cerita dari Kaita ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Kaita, terima kasih banyak ya. Oke, sama-sama, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.